Sekarang niscaya menurut saya itu apapun alasan tidak pas. Apapun alasan tidak pas. Sebab tugas agama adalah mengatur imannya umat. Mengatur imannya umat ya. Ya kan, mengatur keimanan umat. Bukan lalu tugas agama itu dengan dalih macam-macam lalu mencampuri urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyampaikan dalam kali ini bahwasanya agama jangan untuk mengatur negara. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Dengan saya Brenda Amurta dari channel Badur berkolaborasi dengan kaum Hadi yaitu Ki Dharma. Selamat siang Ki Dharma. Selamat siang Mbak Brenda. Gimana kondisi hari ini Ki Dharma? Sehat walafiat. Okay. Ki Dharma di Pejam Bali ini melakukan ngesti ya? Nggih, ngesti carane laku lampah ngesti aji poncowolo. Ngesti aji poncowolo itu ya cenderung tidak meminta dan tidak menolak, maneges, mohon kejelasan kepada alam raya ini, begitu nih. Oh, ya itu. Saya senang sekali mendapat terfasilitasi lah oleh ibunya Mbak Brenda, termasuk juga Mbak Brenda turut serta. Jadi saya sekali lagi dan tidak sekali lagi malah mesti terus mengatakan terima kasih gitu. Ya, sama-sama Ki Dharma. Nah, sebelumnya Ki Dharma pada siang hari ini katanya topik pembahasannya itu mengenai Sendiko Pandito Ratu ya? Nggih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Sendiko Pandito Ratu? Kira-kira bisa dijelaskan kepada pemirsa? Wilahing jati nuhuni hajat jati luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya kembali lagi ya, karena ini wawisik saya nggak berani sembrono atau sembarangan, jadi minta maaf kepada seluruh alam raya, kegaibannya, seluruh zat hidup ya, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Mengapa saya katakan ada yang nggak kelihatan? Pohon itu hidup ya, tapi zat hidupnya nggak kelihatan. Ketika mati ya mati, jangan dianggap unsur hidup itu tidak ada dalam pohon. Contoh gabah kelihatannya mati ya, namun kalau kita taburkan ke bumi, gabah itu akan tukul ya, akan hidup. Iya, terus lagi banyak biji-bijian dan lain lah, terus termasuk jagung dan sebagainya itu kelihatannya kan sudah mati, tapi ada zat hidup ketika belum dimasak ya, ditaburkan ke bumi ini saya akan tumbuh lah. Itu artinya zat hidup yang di dalam jagung itu kan gaib, nggak kelihatan ya. Itu yang saya maksud lah. Saya akan menandaskan bahwasanya di antara orang yang beriman itu adalah mempercayai adanya hal yang gaib. Nah, termasuk wawisik ini kaitannya itu adalah kegaiban. Jadi saya akan berupaya membedah. Mohon maaf kepada seluruh alam raya ini kegaibannya. Kalau saya keliru karena ini tafsir hasil ngesti, namun juga tentunya kan yang bisa ngesti nggak cuma saya, begitu. Saya akan menyampaikan mengenai wawisik Sendiko Pandito Ratu. Nah, ada yang mengatakan, dan bahkan banyak yang mengatakan bahwa kalau leluhur dulu memang banyak yang mengatakan ya, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, bahwa dunia ini menanti turunnya Ratu Adil, gitu, atau Imam Mahdi ya, atau Imam Mahdi kalau dalam bahasa Islam mungkin avatar atau apa itu terserah saja dalam mengatakan. Namun ada topik besar di muka bumi ini dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai dengan sekarang, baik itu Nabi Adam maupun Nabi sekarang itu menanti wujudnya sang Ratu Adil. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena wawisik ini adalah terkait dengan Sabdo Sendiko Pandito Ratu. Nah, ini sesuatu wawisik yang unik, artinya baru. Yang saya kenal adalah Sabdo Pandito Ratu. Nah, Sabdo itu ucapan, ya. Pandito itu sudah jelas, Sabdo, Pandito dan Ratu. Artinya ucapannya atau perkataannya Pandito dan raja atau ratu ini yang diutamakan.
Ya. Yang diutamakan dalam apa? Pelaksanaan kegiatan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya. Ya, sekali lagi, Sabdo Pandito Ratu ini adalah merupakan perkataan raja dan perkataan pandita yang mesti dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat kalau istilah sekarang dalam kesehariannya. Umpamanya kalau dalam istilah Pak Harto dulu adalah NKKBS, nah, norma keluarga kecil sejahtera dan bahagialah. Ini kan merupakan perintah atau instruksi ya, instruksi kepada masyarakat. Jadi masyarakat di situ terkendali dengan norma keluarga kecil sejahtera dan bahagia, bukan norma keluarga kaya raya atau bahkan kaya monyet gitu ibaratnya. Itu nggak ada. Namun adanya norma keluarga kecil sejahtera bahagia ya, ini yang harus terlaksanakan oleh masyarakat lah. Kalau ada Sabda Pandito Ratu, semestinya ada yang unik. Ini baru Mbak Brenda yang dapat ya. Sendiko Pandito Ratu, artinya dipahamkan kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat semestinya sebagai pedomannya adalah Sabdo Pandito Ratu, nyendikani itu siap melaksanakan siap melaksanakan sabdanya pendeta dan sabdanya ratu ya. Jadi dalam kali ini saya menyampaikan kalau sendiko itu adalah siap melaksanakan, tidak baik atau bahkan kurang prayoga, kalau istilah Jawa kan nggak boleh melarang ya, kurang prayoga manakala masyarakat ini tidak melaksanakan perkataannya pendeta dan ratu lah. Jadi pedomannya masyarakat adalah hanya siap melaksanakan perkataan pendeta dan ratu lah. Ini pokok dimengerti oleh masyarakat banyak, kecuali ratu itu telah menyimpang lah. Kalau pengamatan saya yang saya maksud kali ini itu sudah nyaris ya. Saya tidak mengatakan tidak ada loh, nyaris tidak ada. Nyaris nggak ada sama sekali ya? Nyaris nggak ada sama sekali, mana itu panditanya, mana itu ratunya. Ya, jadi gitu nggak jelas ya? Nggak jelas, karena apa? Sekarang banyak peran brahmana atau pandita gitu yang mengambil peran ratu. Ya, ada ratu juga yang mengambil peran pandita begitu. Lah kalau kita ngomong contoh ya, contoh umpamanya. Kalau sebuah agama dikaitkan dengan politik, sekarang niscaya menurut saya itu apapun alasannya tidak pas. Apapun alasannya tidak pas. Sebab tugas agama adalah mengatur imannya umat. Mengatur imannya umat ya. Ya kan, mengatur keimanan umat. Bukan lalu tugas agama itu dengan kali macam-macam lalu mencampuri urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyampaikan dalam kali ini bahwasanya agama jangan untuk mengatur negara. Sekali lagi ya, agama jangan untuk mengatur negara. Namun agama itu posisinya hanya mengatur keimanan umat yang harus tunduk kepada negara. Namun saya ingin mengatakan juga ya, bahwasanya ratu harus bisa menjadi ratu, pandita harus bisa menjadi pandita. Nah, tentunya kaitannya seorang ratu bisa menjadi ratu manakala ada kekuatan wahyu, atau kalau saya mengatakan ya, kalau pulung enggak, tetap wahyu kepemimpinan ya, wahyu keraton, wahyu keprabon kalau istilah Jawa. Lah ini harus keturunan ini, manakala tidak ya, taruhlah kalau saya mengatakan yang namanya wingko ketok kencono. Wingko itu adalah cuilandeng atau cuilan gendeng, itu kan kuning ya, taruhlah kuning, tapi mengaku emas kan tidak mungkin. Nah, sama juga sekarang, mohon maaf kalau mungkin saya boleh mengatakan sekarang era otonomi daerah ya, itu dengan demokrasi yang kebablasan, lalu banyak tukang becak ibaratnya menjadi ratu, menjadi pemimpin, menjadi bupati, menjadi gubernur. Ini kan nggak pas gitu loh. Lalu banyak juga dengan dalih agama demi untuk mendapatkan anggaran ya, itu nanti membentuk sebuah partai karena demokrasi ya. Ini tentu akan sangat kurang pas. Jadi saya mengatakan di sini intinya masyarakat mesti sendiko pandito ratu. Namun saya juga mengatakan pula kepada brahmananya dan satrianya atau raja dan brahmananya, intinya jangan berani-berani menjadi pemimpin manakala tidak punya
marwah atau karomah kalau istilah kiai, tidak punya sabda yang mandi ke pati-pati. Ibaratnya kamu jatuh harus jatuh. Kamu bangkit harus bangkit. Mungkin itu nanti akan terterapkan setelah zaman ini. Kembali lagi saya di depan mengatakan bahwasanya kelak dongeng yang belum terwujud dari zaman dahulu kala sampai sekarang adalah terwujudnya Imam Mahdi atau Sang Ratu Adil. Lah ini semestinya akan diberlakukan atau akan berlaku, masyarakat menyadari, pendetanya juga ngesti, lalu rajanya juga mengimplementasi atau menerapkan dari Sendiko Pandito Ratu ini dimulai dari ing arsa Sumpurodo, ing madya Mangunkarso, tutwuri Gandayani gitu. Artinya menunjukkan sikap dan kasunyatan, bukan hanya pembicaraan saja. Umpamanya nih, sekarang kan ada tuh yang namanya katanya akan mengangkat karya anak bangsa, mobil SMK atau gitu loh. Umpamanya ini kan nggak wika-wiku Sabdo Pendito Ratu. Menurut saya ini memalukan. Di mana kata-katanya itu nggak sejalan dengan ucapannya ya. Saya rasa demikian Mbak Brenda. Jadi intinya saya menyampaikan Sendiko Pandito Ratu adalah kata-kata baru di mana masyarakat harus sungguh-sungguh hanya mengikuti perkataan pendeta yang disampaikan mungkin melalui ratu dalam melaksanakan keseharian. Nah, lalu saya menyampaikan pula bahwasanya jangan berani-berani menjadi pemimpin atau bahkan belabel ulama atau brahmana manakala tidak melalui proses tapa brata, kewahyuan, dan memiliki sabda. Menurut saya demikian. Karena dengan memiliki sabda itu memiliki energi tersendiri ya. Itu namanya marwah. Kalau saya kaitkan dengan tujuan lelaku saya adalah nitisnya wahyu suci-suci Nur Muhammad, atau wenang juga disebut suci-suci Roh Kudus, atau wenang disebut suci-suci Damar Sesongko. Lah ini harus kedunungan itu baru terwujud nanti Ratu Adil, dan pastilah akan terjadi goro-goro karena dalam bahasa gaib saya akan terjadi semacam amnesti atau pengampunan Allah tahap yang kedua, katanya demikian. Harus terjadi goro-goro barulah itu muncul pemimpin yang sejati, dan lalu masyarakat hanya Sendiko Pandito Ratu. Saya rasa demikian. Berarti ini semuanya udah terjadi ya perlahan-lahan kita. Perlahan. Baik goro-goro maupun semua bencana yang ada di Nusantara ini karena akan munculnya seorang Ratu Adil atau pemimpin ini ya. Nah, sebelumnya Ki Dharma, apa sih hubungannya Wijaya Kusuma dengan munculnya Ratu Adil atau Sendiko Pandito Ratu itu sendiri? Kalau ini saya melihat adalah pendamping Wijaya Kusuma atau Bedoyo ya. Bedoyo itu ya ibaratnya ratu, ada embannya itu ya. Kalau sekarang artis saja itu kan ada yang merias, ada yang penampilannya, yaitu danyang-danyangnya lah kalau. Dahyang itu bukan danyang, dahyang, jadi yang mendayang, yang mau bahu-bahu keperluan ratu, itu disimbolkan sebagai kembang wijaya mulia dan kembang wijaya kusuma. Nah, ada apa gerangan? Mengapa di sini kok saya melihat ada 4 pot yang bunganya timbul secara serentak? Lah ini di rumah Mbak Brenda nih ya. Di rumah ibunya Mbak Brenda ya. Ada apa lah? Saya mungkin akan mereview dengan bunga secara biasanya kan paling 2-3 dalam satu pohon lah. Ini satu pohon bisa puluhan ya. Kita review saja ini. Ini luar biasa ini. Artinya saya mengatakan simbol apa akan ada apa ini memang merupakan tempat yang diperuntukkan untuk memuja oleh seorang brahmana atau bersemayamnya kewahyuan nanti, entah titisnya di mana. Tapi ini yang jelas saya menghitung saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini saja sudah 10. Mungkin 4 pot ini, Mbak Brenda, ada 100 mungkin. Ada 100 ya? Ada 100, belum lagi yang di sini ini. Itu 3 pot, ini 1 pot ini. Ada di sana. Nah, ini kan. Nah,
Ini juga, dan uniknya yang satu ini belum ya. Iya. Belum nggak menyertai. Jadi satu yang nggak menyertai, tapi ini semua berbunga dalam jumlah yang sangat banyak lah intinya. Jadi ini merupakan simbolis menurut saya. Mungkin nanti tempat ini saya meyakini akan ada hal yang tertentu yang menakjubkan di tempat ini. Okay, jadi intinya saya meyakini dengan ini merupakan simbol yang sangat bagus lah, dan saya juga merasa nyaman. Mungkin saya akan lebih banyak ngesti haji ya di sini begitu. Jadi intinya demikian, Mbak Brenda. Terima kasih Ki Dharma untuk penjelasan mengenai Sendiko Pandito Ratu serta keterkaitannya dengan Wijaya Kusuma ini sangat erat sekali ya. Sangat erat sekali. Nah, setelah itu terima kasih untuk segala penjelasannya, dan untuk para viewers jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk konten video ini. Terima kasih Rahayu. Terima kasih Rahayu. Sama-sama Mbak.